Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Franky Prastio, NIM 2017-186. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Aset pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang. Nah, latar belakang yang saya ambil dari penelitian ini yaitu yang pertama, perkembangan instansi. Di mana seiring berkembangnya suatu instansi, maka akan bertambah pula jumlah aset instansi tersebut. Hal tersebut dapat menyulitkan instansi untuk mengelola data aset yang banyak. Dan yang kedua, informasi tidak tepat. Di sini maksudnya ketika adanya perubahan data barang seperti pemegang, dislokasi atau lokasi atau kondisi, di sini dapat menghambat kegiatan operasional. Karena hal tersebut dapat menghambat penggantian aset yang mengalami kerusakan berat, seperti itu. Kemudian yang ketiga, banyak data hilang. Di sini dataset memiliki beberapa kolom, yaitu seperti penamaan merek, pemegang, kondisi. Nah, dari beberapa kolom tersebut, jika banyak yang hilang atau tidak terinput, dapat menyebabkan kesulitan dalam menelusuri data. Yang terakhir, aset tidak terkontrol. Di mana sebelumnya data aset tidak terkontrol atau tidak memiliki admin untuk langsung mengetahui aset, langsung mengetahui data aset apa saja yang dimiliki. Bisa saja adanya pegawai yang tidak bertanggung jawab, mengedit, menghapus, atau mengcopy data yang dimiliki. Hal tersebut dapat merugikan instansi itu tersendiri. Dan untuk rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, bagaimana menentukan dan menganalisa kebutuhan sistem berdasarkan permasalahan user. Yang kedua, bagaimana membuat rancangan sistem. Yang ketiga, bagaimana melakukan implementasi prototipe. Dan yang terakhir, bagaimana melakukan pengujian prototipe yang sudah dibuat. Untuk tujuan penelitian, yaitu membangun sistem informasi pengelolaan aset pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang. Dan selanjutnya, batasan penelitian di sini berupa peralatan dan mesin, aset itu sendiri yang berupa meja, kursi, dan lain-lain. Ketiga, aset tak berwujud itu berupa web, software, dan aset tak berwujud lainnya. Kemudian tahapan penelitian. Di sini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, yaitu datang langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang yang berlokasi di Kepanjen. Kemudian dilakukan wawancara dengan Bapak Bambang, yaitu selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, dan Bapak Nanang. Di sana saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada beliau terkait kategori aset, dokumen aset, dan rincian informasi data aset. Selanjutnya, studi pustaka ini berupa paper atau buku untuk saya jadikan rujukan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu dokumentasi, ini bisa berupa foto, bukti chat, visi dan misi instansi, dan lain-lain. Selanjutnya, studi pustaka di sini adalah rujukan atau referensi saya dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama, yaitu yang berjudul Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan yang kedua, buku yang berjudul Pengelolaan Barang Milik
negara atau daerah. Nah, kedua buku ini saya dapatkan dari Bapenda itu sendiri, dipinjamkan ke saya untuk saya jadikan referensi atau rujukan. Kemudian yang ketiga, ini berupa paper, yaitu yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis Web untuk Optimalisasi Penulisan Aset di Teknik Industri Undip. Penulisnya yaitu Gali Setio Pamudi, metode prototype, dan penelitian ini menghasilkan sistem manajemen aset yang membuat proses pengelolaan, pengontrolan, dan penelusuran aset menjadi lebih mudah. Selanjutnya, penelitian berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset tetap pada PT Metis Technology Corporation. Penulis Suryani Dewi, metode prototype, menghasilkan sistem informasi manajemen aset yang digunakan dalam mengelola aset, barang inventaris, dan juga meminjam barang inventaris kantor. Dan yang terakhir yaitu yang berjudul Aplikasi Pengelolaan Data Aset Berbasis Web pada PT Sarina, penulis Sally Mailana, menggunakan metode SDLC model waterfall dan menghasilkan sistem yang memberikan informasi data aset yang rinci, mengajukan barang, kemudahan dalam pencarian data aset, melakukan pengelolaan data aset, membuat laporan data aset, informasi data aset, dislokasi, antar divisi, serta dapat mempermudah sistem kinerja administrator dalam mengelola data aset. Selanjutnya metode yang saya gunakan yaitu metode prototyping, di mana tahapan yang pertama yaitu dilakukan communication. Komunikasi ini dilakukan dengan cara survei atau observasi langsung ke Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang untuk dilakukan pengumpulan dan penganalisa kebutuhan. Selanjutnya yang kedua, week plan and modeling week design, yaitu pembuatan pemetaan atau desain sistem. Di sini saya menggunakan alat bantu UML, Unified Modeling Language, itu berupa use case, sequence, kelas diagram, ERD, dan membuat rancangan tampilan interface website, yaitu rancangan prototype yang belum lengkap seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu constructor of prototype, di mana tahapan sebelumnya dilakukan implementasi, yaitu pengkodingan. Selanjutnya yang terakhir yaitu development, delivery, and feedback. Di sini merupakan tahapan akhir yaitu penyerahan kepada klien dan umpan balik. Apabila terdapat hal yang harus diperbaiki, maka prototipe akan diperbaiki sesuai umpan balik klien. Nah, di metode prototipe ini, jika kebutuhan klien belum terpenuhi, dia akan mengulang lagi ke tahapan pertama yaitu communication. Tahapan kedua, week plan, modeling design, constructor of prototype, dan delivery dan feedback lagi. Sampai kebutuhan klien terpenuhi. Selanjutnya, rancangan sistem. Yang pertama di sini saya menampilkan use case diagram. Untuk iterasi pertama, di sini terdapat dua aktor yaitu Kasubit dan pegawai UPT. Kasubit akan melakukan manajemen data aset, kemudian manajemen data user, dan manajemen data mutasi. Sedangkan pegawai UPT di sini dia hanya dapat melakukan lihat aset dan mengubah data aset, dan pegawai UPT dapat melihat data mutasi, tambah data mutasi, dan ubah data mutasi. Selanjutnya di iterasi kedua ini ada tambahan dari klien, yaitu berupa pengadaan aset, fitur pengadaan aset, yaitu di sini input process request. Pegawai UPT dapat melakukan request pengadaan aset yang ingin dimiliki. Kemudian Kasubit melakukan validasi untuk pengajuan aset yang diajukan oleh pegawai UPT. Dan Kasubit melakukan input invoice atau pencatatan transaksi yang telah dilakukan. Dan ini merupakan hasil interface. Yang pertama halaman login. Di sini user akan masukkan username dan password.
Kemudian di sini dashboard menampilkan total data berdasarkan kategori data seperti total aset, terus per kondisi, total mutasi, total user, seperti itu. Dan di sini ada manajemen aset. Di sini Kasubit dapat CRUD, menambah, mengubah, menghapus, dan melihat, dan menelusuri, mendownload data. Kemudian di sini, ini yang pertama yaitu daftar pengadaan aset atau daftar aset yang diajukan oleh pegawai. Di sini untuk validasi ini dilakukan oleh Kasubit untuk menerima atau menolak pengajuan aset. Dan yang ketiga di sini histori transaksi yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu pengujian black box testing. Berdasarkan umpan balik dari pengujian sistem iterasi pertama, maka dilakukan pengujian kembali apakah telah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Pengujian ini merupakan hasil pengujian iterasi kedua menggunakan black box testing. Di sini saya menampilkan beberapa saja, yaitu di sini yang paling kelihatan yaitu fitur penambahannya, yaitu input process request atau pengadaan aset. Di sini sudah sesuai dan validasi oleh pegawai, dan validasi oleh Kasubit untuk menerima, melihat, dan menerima process request. Di sini sudah sesuai, dan input invoice atau catatan transaksi di sini sudah sesuai. Nah, di sini tabel feedback. Di sini dilakukan 2 literasi. Setelah yang pertama dilakukan delivery, di sini yang kedua untuk interface-nya ada kebutuhannya, menambah kebutuhan, yaitu user menginginkan adanya logo Malang Cup Java, logo Pemkap Malang, text footer UMM, dan Bapenda pada halaman login. Kemudian tabel database, user menginginkan menu arsip diperluas menjadi 8 bagian, satu untuk data aset pusat atau kantor pusat, dan 7 untuk UPT cabang. Dan yang terakhir, yaitu user menginginkan adanya form push request atau pengadaan aset yang nantinya pegawai dapat mengajukan aset sesuai apa yang diinginkan. Nah, di sini sudah saya tampilkan di slide sebelumnya untuk interface-nya. Kemudian kesimpulan yang saya dapatkan dari penelitian ini yaitu yang pertama, sistem pada penelitian ini dirancang untuk menghasilkan laporan pengadaan aset, process request, laporan pengadaan aset atau process request sebuah aset untuk membantu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang melakukan pengelolaan aset. Dan yang kedua, dengan adanya sistem informasi pengelolaan aset ini memberikan solusi bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang dalam manajemen data aset yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu menjaga aset yang ada, dapat memberikan informasi terkait aset yang sudah didistribusikan ke divisi terkait, sehingga dapat memudahkan dalam pencarian histori kepemilikan aset tersebut. Dapat mengontrol kondisi setiap aset, ketika aset dianggap rusak atau tidak dapat digunakan lagi, akan memberikan informasi data-data riwayat aset dan dipertimbangkan pengadaan aset. Nah, yang terakhir, sesuai dengan hasil pengujian black box, keseluruhan fungsionalitas sistem informasi pengelolaan aset Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang diterima oleh user. Selanjutnya yaitu saran. Sarannya yang pertama, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah pengelolaan aset yang bersifat intangible atau dilengkapi dengan perhitungan depresiasi. Yang kedua, sistem ini menjadi jauh lebih baik apabila dibuatkan versi aplikasi berbasis mobile. Yang terakhir, menambahkan fitur yang mampu menjadi sarana komunikasi antar pengguna sistem. Thank you. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.